Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi hari ini saya akan baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Markus pasal 5 ayat yang ke-36 memperingatkan kepada kita tentang hal yang penting untuk kita ingat baik dalam kehidupan kita, karena hal ini menjadi kekuatan dalam perjalanan iman orang-orang percaya. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36 berkata seperti ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajar kepada kita tentang suatu keadaan di mana ketakutan itu seringkali datang bukan pada awalnya, tapi ketakutan itu seringkali datang di saat kita sudah berhadapan dengan suatu saat kita menemukan jalan keluar. Tapi di saat seperti itulah muncul suatu keadaan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, bahwa apa yang diharapkan oleh Yairus tadi, dia mendapatkan pertolongan karena anaknya sakit, tapi sekarang statusnya bukan sakit tapi sudah meninggal. Yesus katakan kepada Yairus supaya percaya saja. Karena sekali lagi saya katakan, ketakutan sering datang bukan dari awal kita percaya, tapi di tengah perjalanan iman kita ketakutan itu datang. Dan karena kita mengerti bahwa ketakutan tidak datang dari awal dan di tengah perjalanan baru dia muncul, maka kita harus ingat bahwa kita tidak boleh bimbang. Kita harus tetap percaya. Hal ini menjadi kekuatan di saat kita mencobanya, melakukannya. Karena di saat seperti itulah mungkin pikiran kita berkata, sudah terlambat. Kita berkatanya sudah selesai. Dan kita mungkin berpikir tidak ada harapan, untuk apa lagi. Namun semua yang kita katakan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Dia masih bekerja dalam segala keadaan apapun. Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan belum selesai dengan apa yang dia rencanakan dengan kehidupan ini. Karena itu Tuhan tidak dibatasi waktu, Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan yang ada pada saat itu. Cukup kita percaya. Karena Alkitab ingatkan, bagi orang yang percaya, mereka tidak akan dipermalukan. Dan kendala yang kita sering hadapi, karena kita sudah berpikir, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menjawab, pasti Tuhan akan buka jalan. Namun yang kita temukan, persoalan makin berat, kondisi makin rumit, situasi sudah tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, tetap percaya. Apapun yang akan kita hadapi, ketika itu belum lebih parah, belum lebih berat, datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Karena ketika kita sudah datang dan percaya kepadanya, maka dia harus ingatkan kepada kita, tetap percaya. Jangan hanya sekedar datang karena dari kata orang kita percaya, tetapi kita harus pertahankan iman, keyakinan kita kepada dia. Karena ingatkan dirimu, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Yang menjadi persoalan, kitalah yang menentukan Tuhan bekerja kapan. Karena kita melihat sudah tidak mungkin, ya sudahlah. Untuk apa minta pertolongan Tuhan?
Sudah selesai, untuk apa lagi cari Tuhan? Hal-hal seperti itulah yang seringkali membuat kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami Tuhan. Karena keyakinan kita, kepercayaan kita dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang kita jalani. Sebab itu, dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita orang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya. Situasi boleh bertambah rumit, situasi boleh bertambah sukar, tetaplah percaya. Karena itulah yang Yesus ingatkan, jangan takut, percaya saja. Walaupun sudah orang datang membawa kabar anaknya Yairus sudah meninggal, tapi Yesus katakan, tidak usah digubris, tetap percaya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, semuanya untuk kebaikan kita. Di tengah pergumulan kita, di tengah perjuangan kita, di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman, kesehatan terganggu, tetap percaya. Walaupun hasil pemeriksaan lebih parah lagi, tetap saja percaya. Karena percaya tidak membutuhkan pikiran bagaimana jalan keluarnya. Percaya tidak perlu untuk mencari pengetahuan tambahan. Alkitab hanya tetap percaya. Kalau ada jalan keluar lain, Tuhan punya cara, harus ikut jalan keluar itu, dia bukan Tuhan. Petrus sudah pernah semalaman mencari ikan, tapi tidak pernah dapat. Akhirnya Yesus katakan, adakah ikan padamu? Tidak ada. Sepanjang malam saya sudah cari, tidak ada. Siapa yang bilang Petrus nggak tahu cari ikan? Siapa yang tahu bilang Petrus tidak punya pengetahuan? Petrus sangat pengalaman. Tapi ketika Yesus katakan, lakukan pukatmu, dia nggak pikir, dia hanya katakan, ya karena kau suruh, aku buat. Sehingga dengan kata lain, perbuatan ini seakan-akan bodoh. Karena bukan baru kali itu dia membuangkan pukatnya, sudah berkali-kali. Tapi karena Yesus yang suruh, ya dia lakukan aja. Dan hasilnya, Petrus menikmati luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita, ketika Tuhan berkata percaya, engkau tidak perlu ragu, tetaplah percaya. Karena dia tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu, supaya kami tetap percaya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, pergumulan, tantangan, cobaan, masalah, bahkan sakit penyakit, kami datang kepadamu Tuhan karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menjawab setiap keperluan hidup kami. Sebab Tuhan tolong kami supaya kami tetap percaya dan hanya terus percaya. Sebab itu engkau lihat anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, serta dalam pengabdian tugas tanggung jawab. Ingatkan kami punya kekuatan hanya di dalam percaya kepada Tuhan. Kami masih punya kepertolongan dan kemenangan di saat kami terus percaya kepadamu. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap membawa identitas diri kami. Kami orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.